Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengupas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Berbicara mengenai teori masuknya Islam ke Nusantara, atau yang dikenal dengan Indonesia sekarang, terdapat beberapa pendapat dari para ahli sejarah. Sebagian ahli berpendapat bahwa kedatangan Islam pertama-tama ke Nusantara sudah ada sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dan sebagian lagi berpendapat bahwa Islam baru datang pada abad ke-13 Masehi, tepatnya di Samudra Pasai, Nangro Aceh, Darussalam sekarang. Di sini akan dibahas 3 teori tentang masuknya Islam di Nusantara. 1. Teori Gujarat. Dalam teori ini mengatakan bahwa asal negara yang membawa agama Islam ke Nusantara berasal dari Gujarat, India. Adapun peletak dasar teori ini adalah Christian Snook Hurgronje menitikberatkan pandangannya ke Gujarat karena a. kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. B. Hubungan dagang Indonesia-India telah terjalin lama. C. Inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera sudah memberikan gambaran antara hubungan Sumatera dengan Gujarat. Sejalan dengan pendapat Hurgronje, Stutterheim dalam bukunya The Islam Engine Comes in Archipel menyatakan masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-13. Pendapatnya didasarkan bukti batu nisan Sultan pertama dari kerajaan Samudra Pasai, yakni Sultan Malikus Saleh yang wafat pada tahun 1297. Stutterheim berpendapat relief nisan Sultan Malikus Saleh tersebut bersifat Hinduistis karena mempunyai kesamaan dengan nisan di Gujarat, India. 2. Teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Haji Abdul Karim Malik Amrullah atau yang dikenal dengan Buya Hamka. Teori masuknya Islam ke Nusantara disampaikan dalam pidatonya pada acara Disnatalis Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN ke-8 di Yogyakarta tahun 1958. Sejak dari pidatonya di atas, kemudian dikuatkan dalam sanggahannya dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan tanggal 17 sampai 20 Maret 1963. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara abad ke-13 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan pandangannya peranan bangsa Arab diikuti oleh Persia dan Gujarat sebagai pembawa agama Islam ke Nusantara. Menurut Hamka, Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah semata dan Makkah sebagai pusat atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Analisis Hamka berbeda dengan sejarawan Barat atau Orientalis, dengan menambahkan pengamatannya mengenai masalah mazhab Syafi'i sebagai mazhab istimewa di Makkah dan mempunyai pengaruh terbesar di Indonesia. Selain itu, Hamka menolak pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Karena di Nusantara, abad ke-13 telah berdiri kekuasaan politik Islam. Pendapat senada mengenai masuknya Islam di abad pertama Hijriah dikemukakan oleh Thomas William Arnold dalam karyanya yang berjudul The Preaching Islam.
Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara berasal dari Arab yang dibawa oleh para pedagang Arab sejak abad pertama Hijriah. 3. Teori Persia. Pencetus teori masuknya agama Islam ke Nusantara melalui Persia atau Iran sekarang adalah Husain Jayadiningrat. Menurut Jayadiningrat, masuknya agama Islam ke Nusantara berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Sekalipun mempunyai kesamaan masalah Gujaratnya serta masalah Syafi'inya. Tetapi dalam teori Persia, lebih menitik beratkan tinjauannya kepada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dirasakan mempunyai persamaan dengan Persia. Antara lain, A. Peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian syahidnya Husain. Peringatan ini berbentuk pembuatan bubur Asyura seperti yang dilakukan di Minangkabau, Sumatera Barat pada bulan Muharram disebut bulan Hasan Husain. B. Adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Sekalipun Al-Hallaj telah meninggal pada tahun 310 Hijriah atau 922 Masehi. Tetapi ajarannya berkembang terus dalam bentuk puisi sehingga memungkinkan Syekh Siti Jenar yang hidup pada abad ke-16 dapat mempelajarinya. C. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajian Al-Quran seperti fathatain, kasratain, dan domatain. Berdasarkan uraian di atas mengenai masuknya Islam di Nusantara, terjadi perbedaan pendapat, yakni abad 7 Masehi dan abad ke-13 Masehi. Dalam kasus ini, berkaitan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara merupakan proses yang memakan waktu panjang. Sehingga antara masuknya Islam dan tumbuhnya kerajaan Islam merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Dan kita bisa membedakan teori manakah yang paling relevan dalam menggambarkan masuknya agama Islam ke Nusantara. Itulah sekilas tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.